pertama kali mengajar di pendidikan non formal ini cukup culture shock karena ternyata nggak perlu setiap hari sekolah. Kamera roll, 3, 2, 1, action. Halo sahabat guru PAUD PNF di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di Siniar Ngopi Hangat, ngolah pikir hantarkan semangat. Nah, di sini kita akan berbagi cerita, pengalaman, serta inspirasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan keseharian pendidik non-formal, yaitu soft skill. Kalau kita berbicara tentang pendidikan non-formal atau PNF, tentu pendekatannya berbeda dengan pendidikan formal. Di PNF, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada bagaimana peserta didik memiliki kecakapan hidup, mampu mandiri dan siap menghadapi dunia nyata, termasuk dunia usaha. Salah satu kunci pentingnya adalah soft skill. Pada tahun 2025 yang lalu, Direktorat Guru PAUD dan PNF telah menyelenggarakan pelatihan teknis non-gelar bidang soft skill bagi pendidik PNF. Dan hari ini sudah hadir bersama kita semua Miss Nuril, tutor dari PKBM Brilliant School Jakarta, yang merupakan salah satu peserta pelatihan teknis non-gelar di bidang soft skill. Halo Miss Nuril, gimana kabarnya Miss? Halo Kak Cesa, alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Miss Nuril. Aku penasaran deh, Miss Nuril dari kapan bergabung dengan dunia non-formal? Pertama kali bergabung dengan dunia pendidikan non formal itu di tahun 2019. Jadi masih aktif sampai hari ini. Wah, sudah lama ya, dari tahun 2019 sahabat guru PAUD dan PNF. Kalau kita boleh tahu nih Miss, apa sih yang membuat Miss bergabung dengan pendidikan non formal tersebut? Sebenarnya ini secara kenalnya ini tidak sengaja. Jadi diajak sama salah satu teman yang juga bekerja mengajar di PNF. Nah, terus setelah mencoba, wah ini hal baru, benar-benar baru bagi saya ya, karena saya kan lulusan sekolah formal. Terus di PNF ini kan semua non formal, pendidikan non formal. Jadi semua tuh benar-benar baru. Jadi bikin penasaran, kayaknya asik deh untuk diulik lagi. Oh, jadi karena belum tahu, belum ada gambaran sama sekali. Betul, bener. Ini benar-benar hal baru gitu dan menarik untuk belajar. Iya, jadi tertantang ya Miss. Wah, Betul. apa nih dikulik-kulik lebih dalam, kayaknya seru ya. Betul. Nah, kalau alasan yang membuat Miss bertahan sampai saat ini, karena udah lumayan lama kan, dari tahun 2019 tadi kan pertama kali bergabung. Karena yang pasti ini tidak sekaku dengan sekolah formal. Oh, boleh diceritain nggak tuh ke sahabat grup PAUD dan PNF, maksudnya tidak sekaku itu? Pertama kali mengajar di pendidikan non formal ini cukup culture shock karena ternyata nggak perlu setiap hari sekolah. Itu kayak blessing in disguise nggak sih? Nggak harus setiap hari dengan rutin yang sama. Tapi gurunya tetap masuk lah ya. Oh, gurunya tetap Walaupun nggak masuk. setiap hari sekolah siswanya. Tapi at least kita punya waktu dimana kita nggak terlalu mengajar di kelas. Jadi ada waktu memang untuk persiapan dibanding sekolah formal yang terus-terusan kelasnya kayak kereta gitu kan. Oh, jadi tuh kita tuh sebagai pendidik atau apa tutor itu tuh kita punya waktu untuk mempersiapkannya ya Miss ya? Betul. Terus ini tuh yang benar-benar membuat saya, oh ini benar-benar dunia berbeda ya dari yang saya kenal itu. Ternyata segitu fleksibelnya pendidikan non formal, bahkan di kurikulumnya pun juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Oh iya, kan Miss kan tadi mengajar di PKBM Brilliant School Jakarta. Nah, kalau tempat Miss mengajar itu tuh karakteristiknya tuh kayak gimana di PKBM tersebut? Yang pasti mereka beragam sekali ya Kak Cesa. Dari yang memang sudah punya pekerjaan, kayak dia sedang merintis dunia entertainment, dunia hiburan, atau dia sedang merintis untuk menjadi atlet, atau memang sudah punya bisnis, atau memang yang nggak perlu sekolah di sekolah formal karena nggak cocok dengan sistemnya seperti itu. Ada juga yang berkebutuhan khusus. Oh, kalau misalkan dari yang Miss udah ajar nih, umur berapa yang paling muda dan umur berapa yang paling tua Miss? Sama seperti siswa pada umumnya, berarti umurnya usia sekolah kebanyakan Kak. Oh, kebanyakan tetap usia sekolah ya. Betul. Jadi tuh anaknya sambil sekolah sambil juga merintis usaha gitu Miss berarti. Betul banget. Jadi kalau misalkan sedang merintis usaha atau sudah punya usaha
usaha kan kewajibannya agak berbeda ya Betul, dengan iya. sekolah biasa seperti itu. Tapi mereka kan tetap butuh pendidikan. Iya gitu. sih, betul juga Kalau ya. misalkan di sekolah biasa mungkin jadinya sangatlah terbatas waktunya. Tapi dengan hadirnya si PNF ini jadi solusi sekali bagi mereka. Oh, Jadi iya. pendidikannya dapat, usahanya juga dapat. Oh, jadi seimbang ya Miss ya antara apa yang sedang mereka rintis atau yang mereka usaha dengan pendidikannya ya. Luar biasa sekali ya berarti ini pendidikan non formal ini ya Miss ya. Iya, sungguh menarik memang. Nah tadi kan kita kembali ke topik, kita kan akan membahas tentang pentingnya soft skill. Menurut Miss sendiri seberapa penting sih soft skill ini di dunia PNF? Sebenarnya soft skills ini tuh nggak hanya dibutuhkan di dunia PNF ya. Ekspektasi kami sebagai guru kan semoga nanti setelah lulus dia tuh punya bekal ketika nanti berbaur dengan masyarakat gitu. Nah berbaur dengan masyarakat ini kan nggak tentang teori yang di buku aja, right? Ternyata lebih sering tuh ke soft skills, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan ide, bagaimana kita menganalisis keadaan. Kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang diharapkan siswa dapat. Jadi segitu pentingnya soft skills. Iya sih, karena kan balik lagi tadi kan menyeimbangkan dengan dunia usaha juga bahkan ya. Betul. Berarti soft skill ini emang penting sekali baik untuk mereka belajar. Nah, yang paling penting nih Miss di soft skill itu di bagian mananya sih Miss? Kalau untuk anak didik atau siswa ini? Kalau menurut saya pribadi ya, pengalaman mengajar saya yang paling penting itu bagaimana kita bisa berkomunikasi. Karena kan kita ketemu orang terus ya. Betul. Gak mungkin kita ketemu orang sebentar ya saya chat aja. Gak mungkin dong kayak gitu ya. Atau, Iya. Gimana cara kita mengutarakan ide kita? Jangan tiba-tiba gue punya ide nih, kan gak kayak gitu ya. Iya, Pasti ada triknya gimana Betul. ya supaya orangnya juga setuju sama kita. Terus kalau misalkan kita gak setuju dengan orang lain saat bekerja tuh seperti apa ngomongnya, kayak gitu-gitu kan harus dilatih ya. Betul. Dan itu semua diajarin Miss di PKBM. Iya betul. Nah tapi kan usianya kan beda-beda tuh Miss. Kan tadi ada usia-usia sekolah, tapi kan mereka juga ada merintis usaha gitu. Itu tuh gimana cara ngasih pembelajaran ke merekanya? Kalau di sekolah saya Mbak, walaupun dia beda-beda usianya kan, tapi tetap ada jenjangnya ya. Iya Jadi sih. mereka per jenjang gitu. Nah biasanya tuh kalau gap umur tuh nggak terlalu jauh sampai puluhan tahun sih. Oh oke. Jadi mungkin paling banyak itu gap umurnya tuh maksimal 5 tahun. Jadi ya tetap nyambung lah satu frekuensi siswanya juga. Oh karena ada tingkatannya ya, balik lagi Betul, ya. ada Mereka tuh tingkatan. berarti dikelompokkan sesuai dengan usianya sama di level bagian mana sih mereka harus belajarnya Iya, ya. betul. Kan ada jenjangnya ya, paket A, B, dan C. Oh, kalau kayak gitu, gimana caranya Miss mengemas soft skill ini untuk masuk ke pembelajaran sehari-hari? Atau itu memang udah ada kurikulumnya kah? Atau diselipkan? Atau emang utama bagaimana tuh Miss? Bisa diceritain ke kita? Kalau misalkan di kurikulum sih memang ada ya kayak karakter building gitu. Cuma kan itu hanya sebagai teori, takutnya seperti itu kan ya. Betul. Terus biasanya kita kalau misalkan sekolah tuh mikir apakah belajar soft skills ini harusnya pakai acara what do you call it? Outbound. Oh ya, Biasa gitu kan. Kita kira building harus ya, nih, tim bener, building. kita harus ngajarin tim building, kerjasama, analis gitu. Kita outbound aja gitu kan. Tapi kayak udah out to date banget. Kalau misalnya kita outbound, apalagi untuk siswa PNF ini kan jadwalnya sangatlah terbatas. Iya, betul. Karena ada kewajiban lain. Kita nggak mungkin pakai outbound. Jadi gimana kita maksimalin dengan jadwal yang ada, pertemuan di kelas kita pakai di sini. Dan ini sebenarnya terjawab Oh dari iya? pelatihan kemarin. Oh, oke. Jadi itu tuh semua bisa ya dikemas sebenarnya. Nah, aku mau tahu dong sebelum Miss mengikuti pelatihan itu caranya gimana? Biar nanti sahabat grup PAUD PNF tergambar nih before afternya. Betul. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan, biasanya kan kita adakan acara field trip ya, atau seperti outbound kayak gitu. Terus atau misalnya kita adakan ya, kita nggak pernah kepikiran kita mau ngajarin komunikasi nih, kita gimana ya cara ngajarin komunikasi? Iya, karena kan Kayak itu gitu udah biasa sehari-hari Iya. kan. Jadi kadang-kadang tuh orang nggak kepikiran kayak Betul. gimana sih cara ngajarinnya biar orang tersebut paham Benar. apa yang kita maksud. Nah terus saking seringnya kita pakai komunikasi, kita tuh jadi bingung gimana ya cara ngajarinnya. Kita suruh aja dia ngomong, ternyata kan nggak Nggak gitu, gitu. ya kan. Nah ternyata dulu tuh memang seperti itu kan. Jadi kita nggak kepikiran kita ajarin komunikasi, kita cuma ajarin ya udah kerjasama aja gitu. Ternyata kan soft skills nggak cuma kerjasama. Betul. Nah, jadi dari pelatihan ini tuh kebayang, oh ya ternyata bisa ya kita ajarin yang lain. Contohnya menganalisis keadaan, seperti kita tuh di masyarakat kalau mau jualan tuh butuhnya apa sih, kayak
gitu tuh disadarkan. Terus kalau misalkan kita dulu itu kalau kita belajar, saya kan pengajar bahasa Inggris ya, suka banget nggak sih disuruh percakapan kalau dulu. Iya kayaknya ya. Kalau misalkan ajarin expressions of negotiations gitu kan, ya buat aja lah percakapan. Iya. Gitu. Nah, Karena itu cara paling gampang kayaknya cara ya. paling gampang gitu kan. Tapi setelah pelatihan itu kan, oh iya ya, kita kalau ngajarin percakapan cuma nyuruh siswa kayak gitu aja tuh kayaknya nggak bermakna ya. Kurang ya maknanya. Iya, jadi kita tuh jadi ngegampangin lagi kayak kita bisa kok komunikasi gitu kan, cuman tinggal ngomong. Iya, gitu. karena kelihatannya sepele gak sih? Bener. Cuma ngomong doang kok gampang gitu, padahal Bener, nggak sesepele betul. itu. Nah, pas setelah pelatihan itu kan saya coba, gimana kalau misalkan saya kasih konteks aja ya. Jadi kamu ini adalah penjual tiket di kebun raya, Oke. gitu ya. Gimana cara kamu nih sebagai sales gitu ya, jual nih tiket gitu kan. Kan ada orang yang mau beli tiket, misalnya mau study tour gitu. Jadi kamu jadi si sales tiketnya, kamu jadi si pembelinya gitu kan, si organizernya. Nah, nanti kan kebayang konteksnya seperti apa. Jadi pembelajarannya jadi lebih bermakna kan. Oh, ternyata dari situ dia juga belajar, oh ya kalau misalkan saya di situasi seperti ini, saya nggak suka dengan harganya, saya bilangnya gimana ya? Iya, kan nggak mungkin kita terus serang ya sama pembeli. Iya, betul. Masa tiba-tiba kita bilang, ih mahal banget gak jadi. Kalau di pasar sih boleh ya. Iya. Gitu. Luar biasa banget. Ayo kita minum dulu Miss, mumpung Oh iya, kopinya boleh, masih boleh. panas, masih anget. Nah, tapi kan berarti kalau setelah mengikuti pelatihan teknik soundgear ada konteks kan ya sebelum mengajarkan para siswa ini. Tapi tetap ada tantangannya nggak sih Miss? Walaupun kita udah ngasih nih kayak konteksnya kayak tadi tuh penjual tiket di kebun raya, apa tantangannya? Pernah nggak? Pernah tantangannya sebanyak karena mereka tuh dari background yang beragam ya. Betul. Background yang beragam, jadi pengetahuannya itu juga berbeda-beda. Sometimes kadang-kadang mereka tuh juga nggak ngerti, bukannya kalau beli tiket tinggal beli aja ya Miss, kayak gitu kan mereka nggak ngerti ya. Iya, tinggal ke loket terus bilang lagi saya mau beli gitu. Iya betul, jadi kita harus kasih tahu dulu. Coba kamu bayangin deh, kamu rame-rame gitu kan ya, satu sekolahan mau beli tiket, ngantrinya panjang banget nggak sih nanti di loket. Iya ya, baru kepikiran. Nah kayak gitu-gitu loh yang siswa tuh suka luput. Oh. Kayak gitu. Berarti memang harus digambarkan ya, Benar, masuk ke imajinasi benar. mereka ya. Benar, Coba benar. misalkan kalau rame-rame nih, gimana caranya? Dan belum lagi kalau harus antri, nggak mungkin kan kita misalkan 50 orang ngantri, apa nggak panjang Nah banget makanya itu. kayak gitu. Terus kan nggak juga sulit kan untuk mengatur banyaknya orang. Betul, ya, right? setuju sekali, benar-benar. Makanya kamu tuh harus dari sebelum-sebelumnya tuh sudah dipersiapkan. Makanya kita pesan tiket dulu sebanyak ini. Jadi mereka ngerti. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh yang kadang susah untuk kita sampaikan ke siswa. Detail-detail itunya ya Miss. Terus ada lagi nggak Miss tantangannya saat mengajarkan mereka soft skill ini? Tantangannya satu karena mereka juga jadwalnya berbeda-beda ya. Iya. Jadi ada satu momen dimana misalkan mereka satu kelas itu nggak lengkap muridnya. Oh, karena ada yang nggak hadir. Iya betul. Biasanya tuh satu kelas berapa murid sih Miss? Kalau di sekolah saya sih nggak terlalu banyak ya, mungkin kayak sekitar 7 atau 5 satu kelas. Cuman kalau di sekolah lain pasti banyak, apalagi SKB seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang nggak masuk tuh jadi gimana, Miss? Nah jadi kalau nggak masuk berarti kan pembelajarannya yang harusnya sudah selesai. Terus ada baru yang masuk lagi, kita ngulang gitu kan, ngulang-ngulang terus. Sedangkan mereka juga jadwalnya terbatas. Nah ini tuh sangat sulit ya, termasuk tantangan. Kalau kayak gitu biasanya ngakalinnya gimana Miss? Misalkan kayak A dan B tuh nggak masuk di hari ini, besoknya baru masuk, sedangkan kita udah move ke pembelajaran selanjutnya. Itu ngulang kah, mau nggak mau, atau Pasti ngulang, cuman sebenarnya ini sudah diakali di sekolah saya. Jadi kami memang untungnya ada di kota besar ya kak ya, udah ada Jakarta. internet, gadget gitu kan ya. Jadi kami akali dengan Learning System Manager. Jadi udah ada LSM-nya, Oke. kayak gitu, yang gratis aja. Boleh nggak sih disebut brandnya? Ya, gitu. Jadi kita pakai itu. Jadi sebenarnya setiap tahun ajaran baru itu kita perkenalkan dengan sistem sekolah kami yang seperti ini. Jadi misalkan memang kalau kamu ketinggalan gitu ya, ini Bisa tuh kamu catch up bisa ya. catch up karena kita udah tahu plannya nanti mau belajar apa aja di per minggunya. Oh, tapi itu juga memudahkan ya, memudahkan para siswa untuk Iya, mengejar ketinggalan kan, betul. tanpa merugikan teman-teman yang lainnya. Benar. Takutnya kan teman-teman yang lain kayak, aduh ini udah kemarin nih gara-gara si ini gitu loh, jadi nggak ini Kita ya. jadi berantem. Nah kemarin tuh
Miss, aku mau tanya sekarang pengalaman Miss saat mengikuti pelatihan teknis non gelar di bidang soft skill. Nah, kesan pertama tuh, Miss tuh tahu pelatihan tersebut dari mana Miss awalnya? Dari kalau nggak salah tuh temen ya, temen ada yang bilang nanya-nanya sebenarnya ya, ini syarat TOEFL kayak apa gitu kan ya. Cuma kan saya kepo, buat apa nih? buat apa gitu kan, saya juga mau gitu kan. Dan bilang kalau ada pelatihan gitu, terus saya cek langsung ke website PNF ya. Iya. Terus oh ya, jadi ikut aja lah gitu. Berarti pertama kali tahu tuh dari temen malah ya, temen yang nanya terkait TOEFL, jadi apaan nih, mau juga dong betul. gitu. Makanya jangan lupa kepo guys. Iya, betul sih, kita harus banyak-banyak mencari informasi apapun itu, siapa tahu kan ada yang bermanfaat buat kita. Nah, ada insight baru nggak Miss setelah mengikuti pelatihan tersebut? Pasti banyak ya, karena kan saya sebenarnya pelatihan atau kumpul-kumpul dengan tutor atau guru lain itu tuh rekan sejawat PNF tuh jarang banget. Jadi kalian kesempatan bagus ya? Kesempatan banget, terus ketemu sama teman-teman tutor dari daerah lain gitu. Ternyata disadarkan kembali ya, ternyata PNF benar-benar beragam. Nggak di sekolah saya juga gitu, sekolahnya juga banyak lagi. Dikiranya cuma di sekolah di PKBM doang ya beragam, ternyata dari seluruh Indonesia pun beda-beda ya Miss ya. Betul, jadi ada insight baru kan. Oh ternyata PKBM tuh bisa ya semaju itu gitu, nggak pernah terpikir. Nah yang paling berkesan tuh apa Miss? Boleh dong di-share ke kita. Waktu pelatihan saya ini benar-benar kaget karena saya di kota besar ya Mbak. Iya betul. Sombong. Jakarta. Jadi gini, ada sesi semacam diskusi gitu kan ya. Gimana caranya kita mengolah aset sekolah ini tuh biar bermanfaat kepada masyarakat. Dan saat itu salah satu guru bilang gini, bagaimana ya Pak cara kami mengolah kebun kami seluas 1 hektar. Itu juga aku kayak 1 hektar itu saya tuh juga sampai nanya kan ke sebelah, emang beneran ya ada sekolah 1 hektar kebun doang? Iya kan? Jadi itu kebun ya, nggak termasuk sekolahnya. Belum gitu kan, langsung kepikiran aset sekolahnya. Ya itu tuh yang pertama, ternyata di daerah tuh memang sekolah PNF apa sih SKB. Betul, SKB. Ternyata memang luas banget ya, gitu kan. Itu baru satu. Terus tiba-tiba dikagetkan kembali gitu kan dengan salah satu cerita tutor bilang gini, iya SKB kami ini berhasil menjadi pemasok roti untuk hotel di daerah kami. Another high ya? Iya, kok pada keren-keren gitu kan ya. Berarti mereka memang mendidik yang tadi ya, yang pemasok roti itu. Berarti mereka mendidik anak siswa mereka untuk menjadi produsen ya. Bener. Wah itu benar-benar wirausahanya anak-anak sekolah mereka. Keren banget loh. Kalau kita biasanya konsumen ya yang makan roti. Itu jadi pemasok roti. Terus Miss itu kan ketemu dari Sabang sampai Merauke lah bahasanya, karena banyak dari daerah. Selain itu ada cerita-cerita menarik nggak? Misalkan ada yang ternyata anak siswanya kayak gini lah yang nggak pernah terpikirkan tuh, ada nggak sih Miss? Ada banget. Apa tuh Miss? Kalau di sekolah saya kan mungkin kalau dia nggak hadir ya karena kerja gitu kan ya. Atau kerjanya ya udah dikasih kabar kitanya gitu kan ya. Nggak yang tiba-tiba hilang ngabarin gitu. Karena kalau misalkan di sekolah lain ternyata tuh ada yang dia nggak hadir muridnya, bahkan ujian tuh nggak hadir, jadi gurunya, tutornya, pamong belajar itu harus cari ke rumahnya. Oh ya, jadi harus diketokin rumahnya itu istilahnya ya. Diketokin satu-satu, dedikasinya sungguh tinggi. Luar biasa untuk banget naik gaji. Ya. Luar biasa banget ya. Itu tuh bahkan kita ataupun Miss yang di Jakarta tuh nggak pernah kepikiran kan untuk langsung datang ke rumah nanya, kamu kenapa nggak sekolah gitu kan. Kalaupun kami lakukan tuh juga kayak udah peringatan berapa kali kan. Terus kayak Jakarta tuh masih approachable ya jaraknya. Kalau di luar Jakarta tuh ternyata saya juga tanya, memang dekat rumahnya gitu kan, dibayangin kita dekat gitu kan. Ternyata enggak. Ya bayangin aja dengan kondisi jalanan yang nggak semulus di kota besar, terus harus samperin gitu kan, harus bujuk-bujuk ayo yuk sekolah gitu kan. Karena berarti dari anak tersebut memang tidak mau ya, ada yang membuat dia nggak mau datang ke sekolah ya, berarti kalau kayak gitu. Betul. Mungkin kalau kita bilang tidak mau tuh kesannya negatif ya. Mungkin ada alasan gitu ya yang kita nggak tahu kenapa anak tersebut sampai nggak mau datang. Nah kemarin Miss waktu mengikuti pelatihan teknis non gelar, berapa hari tuh Miss dilaksanakan pelatihannya? Kurang lebih sekitar
5 atau 7 hari ya. Oh, Ya. pasti banyak kan Miss materi-materi yang relevan dan bermanfaat nggak tuh Miss materi-materinya untuk mengajar? Banyak banget ya, karena itu padat sekali, jadi materi ini benar-benar banyak gitu ya. Tapi memang bisa dipakai, diaplikasikan ke sekolah kayak gitu. Jadi ada salah satu trainer yang ini menurut saya sih menarik ya, kayak nggak kepikiran aja seperti ini gitu ya. Kita tuh selalu bilang mau ngajarin apa ya ke siswa, gitu ya. Selalu bingung ya Iya, kadang-kadang kita tuh tuh. selalu berpikir what to teach gitu kan. Tapi di sana tuh kita diingatkan kembali sebenarnya tuh bukan apa yang kita mau ajarin, apa itu selalu ada gitu kan. Tapi gimana caranya? Kayak gitu. Jadi kita tuh kalau mengajar nanti tuh jangan selalu bilang apanya, tapi gimana. Oh, gitu. jadi sudut Bagaimana- pandangnya berubah ya. Betul, yang tadi saya jelaskan kalau misalnya kita mau ngajarin soft skills, kita tuh bingung sendiri. Kita mau ajarin komunikasi tapi gimana ya? Apa ya? Gitu kan. Materinya apa ya? Tapi kita nggak pernah pikir kalau kita ngajarin komunikasi, bagaimana ya cara berkomunikasinya? Kayak Selalu gitu. berfokus di apa, Betul. bukan bagaimananya. Nah dari bagaimana tuh kita jadi tahu oh ternyata kita tuh butuh sikon ya, situasi gitu kan, dimana soft skills ini diterapkan gitu. Yang tadinya kita nggak mikirnya soft skills apa, jadinya situasi apa ya. Oh, I see. Jadi lebih ke kalau ada suatu kejadian kayak gitu ya Miss ya. Jadi Betul. kita tuh harus bagaimana caranya dan itu gimana Benar. cara mengajarkannya. Iya, terus lagi-lagi diingatkan ya sebenarnya kita tuh ngajar tuh nggak cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul ya. Kita itu diajarkan bagaimana nanti si pembelajaran ini selalu relevan dengan kehidupan nyata. Iya betul, gitu. mengkaitkannya itu ya Miss ya. Benar, jadi jangan lagi ya terpatok gitu ya dengan buku. Kalau buku tuh ngajarnya kayak gini, enggak Iya, gitu kan. Kita maunya nggak gitu, kan bukan robot juga yang textbook gitu ya, betul, sesuai iya. manual gitu ya. Tapi kita pikirin kalau zaman sekarang nih situasi seperti ini gitu ya. Nanti kalau siswa saya ada di situasi seperti ini, bagaimana ya caranya supaya siswa saya ini tetap bertahan di masyarakat. Kayak gitu. Jadi harus berbasis konteks. Iya, betul Terus sikonnya dan harus relevan. Jadi jangan dibuat-buat juga sikonnya. Gitu. Nah, kan itu kan yang diajarin saat pelatihan teknis non-gelar kan pasti kan materi-materi kan, walaupun ada juga contoh-contoh nyatanya. Benar. Nah, gimana cara Miss menerapkan itu di PKBM? Ada kesulitan tersendiri kah atau bagaimana? Iya. Tadi sudah disebutkan kesulitan itu siswanya kadang nggak hadir ya kan ya. Terus kalau mau ngajarin itu kayaknya terpisah-pisah tuh jadinya nggak bermakna. Betul ya. Nah, jadi tuh cara ngakalinnya Mbak, kalau di sekolah saya ini tuh ada namanya pekan project. Apa tuh Miss? Jadi di mana dalam satu semester ini siswa ini harus mengerjakan satu project. Entah itu misalnya sederhana kayak membuat tape, kayak gitu kan sederhana Oke, ya. ya. Terus membuat pupuk kompos, kayak gitu kan juga Oke. sederhana gitu. Di pikiran kita sederhana. Iya Tapi sih. murid mah enggak ya. Kan kayak kompos kayak dari kotoran hewan gak sih salah satunya? Iya, gitu. tapi kita nggak pakai kotoran hewan. Di Jakarta nggak ada. Iya, nah kayak gitu-gitu kan nggak mungkin dia sendiri aja ngerjain gitu ya. Jadi kita buatlah kelompok gitu. Tapi untuk berkelompok ini dia pasti butuh pembimbing. Betul. Iya kan, Untuk butuh mengarahkan mereka ya. Benar, untuk mengarahkan gitu. Nah, jadi kita berdayakan guru-guru sebagai fasilitatornya. Oh, Kayak gitu. oke. Terus nanti si fasilitatornya ini akan yang memimpin diskusi. Misalnya kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi nanti siswa juga belajar diskusi. Kan kita disuruh pasti bawa barang tertentu Iya. gitu ya. Nah nanti kan siswanya sendiri yang menentukan, aduh saya nggak bisa nih, nah bilangnya kayak gimana, kayak gitu. Terus nanti pas hari H saat pembuatan kan nggak mungkin satu orang juga ya. Iya, pasti kan mereka bergantian atau nanti kasih tahu temennya. Jadi lagi-lagi mereka juga nggak sadar belajar komunikasi, kerjasama. Oh, itu berarti setiap 1 semester sekali tuh Miss. Iya, betul. Dan itu individu atau kelompok Miss? Kelompok. Kelompok ya. Dan itu pasti beda ya. Misalkan kelompok 1, kelompok 2 temanya apa itu berbeda. Sebenarnya tema sama, Mbak. Oh, temanya Hasilnya sama. yang beda. Oh, oke. Oke, kalau yang di tahun kemarin tuh temanya apa, Miss? Di sekolah saya, kalau tahun sebelumnya itu kita sudah buat tape,
buat apalagi tadi saya sebutkan Kompos. pupuk kompos, terus buat apa misalnya hidroponik dari rumah iya. kayak gitu. Yang pakai pipa nggak sih? Kalau kita pakai galon bekas. Oke, dan itu juga berarti kreativitasnya tuh dikembalikan lagi ke Benar, mereka ya, mau benar. kreatif apapun dengan hasilnya yang penting ini gitu Iya, ya. betul. Oke, Biasanya oke, kita oke. bilang gini, tolong bawa barang yang tidak terpakai di rumah kamu, yang fungsi sebagai wadah. Ya, jadi mereka aja yang pikir. Iya, bebas lah ya. Siapa tahu di rumah betul. mereka ada baskom yang nggak kepake atau Nah, gayung betul, ya. kayak gitu. Oke. Jadi nggak harus pipa, karena yang aku tahu kan hidroponiknya kan identik dengan tumbuhan di dalam pipa, padahal kan nggak harus gitu ya. Betul. Oke. Jadi gurunya kan hanya kasih pemantik saja, terus jelasin ternyata kalau membuat sesuatu ini nggak harus dengan ini doang, bisa yang kreativitas lain. mereka jalan berarti ya. Betul. Biar mereka juga pikirannya nggak terkotak pada suatu hal aja ya. Betul. Oke, keren banget itu Miss, Pekan Project. Iya, luar Pekan biasa. Nah, itu tuh berarti kan kolaborasi kan yang tadi Miss bilang kan dengan guru lain sebagai fasilitator. Itu berarti semua gurunya mendukung ya Miss untuk project tersebut. Harus. Karena itu tujuannya. Given ternyata ya, given. Itu tujuan sekolahnya. Iya, jadi memang harus dikerjakan bareng-bareng. Karena kan kalau misalkan nggak dikerjakan, nanti siswanya juga bingung, gurunya bingung, ya siswanya juga bingung nanti gitu. Nah, berarti kan mau nggak mau saat menerapkan soft skill ini kan siswa tuh harus terjun langsung atau melakukannya secara langsung ya Miss ya. Selain itu ada lagi nggak sih Miss yang bisa membuat siswa itu menerapkan soft skill dengan baik? Yang bisa menerapkan soft skills dengan baik di kehidupan nyata misalnya. Kalau di kehidupan nyata kan sebenarnya kita nggak bisa cek langsung ya, karena kan nggak sama kita kalau di luar ya kan. Cuman nanti akan terlihat dari bagaimana dia misalnya mengirim pesan ke gurunya. Oh iya. Kayak gitu. Kadang kan juga sebel ya nerima pesan tuh cuman P doang. Itu nggak banget sih. Itu bikin gitu males kan. bales deh. Ini ngapain sih P gitu ya, BBM tebak-tebakan kah? kali ya. PQRSTU gitu ya. Kayak gitu. Jadi nanti kan kita kasih tahu. Kalau misalkan memang dia sudah terasa soft skills kan pasti common sense-nya sudah ada ya. Oh, ini tuh kalau ngirim pesan seperti itu nggak sopan kayak gitu. Tapi selain berkolaborasi dengan guru di sekitar PKBM tuh ada juga kolaborasi dengan orang tua siswa nggak sih Miss? Pasti ada orang Oh, tua. tetap ada. Karena kan mereka masih usia sekolah ya. Jadi tanggung jawab juga masih ke orang tua kayak gitu. Jadi masih sering approach ke orang tuanya ya untuk menanyakan betul, kabar betul. gimana peserta tersebut Benar. ya. Oke. Oh, terus yang serunya lagi dari pelatihan teknis non gelar kemarin, Miss itu merupakan salah satu dari sekian tutor pendidik kesetaraan yang mendapatkan undangan dari Tiagong University untuk belajar secara langsung tentang soft skill. Wah, menarik banget nih Miss. Jadi tuh diundang ke sana, gimana perasaannya dulu deh pas tahu kalau Miss dapat undangan ke Tiagong University? Pertama nggak nyangka. Karena kan taunya gini ya, kita ke pelatihan trainer ini dibawa langsung dari negara asal ke sini, so nggak expect gitu kan, kayak gini ya udahlah tinggal belajar doang gitu kan, apa susahnya gitu ya. Terus ada desas-desus katanya nanti akan diundang loh ke Cina. Terus kan mikir ya masa sih gitu ya, kayak nggak mungkin deh, di awal nggak dibilang kayaknya. Jadi cuma dengar rumor ya awalnya. Iya, dengar rumor gitu kan. Jadi belajar seperti biasa, terus tahu-tahu dapat pesan gitu kan, yang kamu nih lolos nih, dapat undangan kayak gitu. Ya seneng sih. Ih, pasti. Iya, kapan lagi berguru ke negeri Cina. Bener-bener sesuai pepatah ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Betul. Nah, ya coba dong Miss ceritain ke aku dan ke sahabat guru PAUD PNF gimana selama di sana belajarnya apa gitu. Baik. Jadi selama di Cina itu kami diundang untuk melihat bagaimana pembelajaran di sana gitu ya. Terus kami sih terkagum-kagum ya, atau saya doang ya. Ya, kami terkagum dengan sistem belajar ya mereka gitu kan, karena mereka semuanya sudah AI. Tapi ini yang menarik ya. Jadi Apa satu tuh? yang menarik, kita juga pakai AI sebenarnya. Iya, ya kan? Kita betul. nggak mau kalah, kita pakai AI. Tapi nggak tahu kenapa mereka tuh pakai AI justru tidak membuat mereka malas, Oh ya? tapi membuat mereka membuat inovasi baru. Contohnya Kayak gimana gitu tuh kan. Miss? Waktu itu kan nanya ke salah satu muridnya gitu ya. Di sini pakai AI nggak? Gitu ya. Karena pas di Jakarta si trainer itu suka banget pakai AI kan. Oh iya, jadi waktu belajar di pelatihan teknis itu malah trainernya suka banget
ngasih tau AI. Iya betul kan, jadi penasaran dong ini AI ngomong dong apa enggak gitu. Nah. Langsung dari kandangnya kita Survei tanya, ya. iya betul, kamu pakai AI enggak gitu ya di sana. Iya di sini tuh semua pakai AI gitu kan, jadi aku pakai AI, bahkan kami tuh menyusun file juga pakai AI gitu kan. Terus nanya lagi dong, terus kamu jadi males dong. Karena semua kalau apa-apa ya udah tinggal suruh AI aja. Betul, Gak usah gitu mikir. kan. Terus dia bilang gini, memang sih jadi lebih efisien gitu kan. Tapi kan kita juga tahu hasil AI itu juga berbeda dengan hasil pikiran manusia. Jadi lagi-lagi kita harus kurasi gitu kan. Terus kita juga sadar kalau AI ini tuh nggak ada empatinya. Oh ya, Jadi betul. empati Karena robot. ini, benar. Jadi empati ini yang tetap diajarkan di sekolahnya, kayak gitu. Lebih ke sisi humanis berarti ya di sana Benar, diajarinnya ya. kayak gitu. Terus karena mereka tuh teknologi memang sudah advance ya. Iya, udah canggih lah Udah ya. canggih gitu kan ya. Terus ekspektasi saya kan gitu, wah kita lihat nih seberapa canggih negeri Cina ini. Tapi anehnya walaupun udah ke negeri Cina, identitas bangsanya dia tuh tetap kental ya. Oh, contohnya kebudayaannya. gimana tuh, Miss? Jadi kayak kita sudah, misalkan kita tiba di bandara tuh biasanya ya biasa lah ya, ada kebudayaan sedikit gitu Ya kan betul, ya. dari dekornya atau apanya itu kan. Gitu kan. Terus pas masuk ke sekolahnya ternyata budayanya juga nggak hilang gitu kan. Kayak misalnya dia harus nyapa gurunya seperti apa, kayak gitu. Atau mungkin karena aksaranya juga beda ya dengan kita. Jadi Iya. sekolahnya juga aksaranya aksara mereka ya, Benar, budaya mereka. kayak gitu. Terus kami tuh dibawa ke fakultas bisnis, I think ya bisnis dan seni gitu kan ya. Oke. Itu ada salah satu profesornya bilang kayak gini kan, kamu tahu nggak ini tuh pola apa gitu kan. Saat itu saya juga nggak tahu itu pola apa, bagi saya itu pola gambar biasa gitu kan ya. Terus dia bilang gini, ini tuh polanya sebenarnya khusus, ini pola yang biasanya dipakai untuk seni yang mahal Oh iya gitu kan. Tapi kami sadar seni, kalau seni itu mahal nggak bisa dinikmati oleh siapapun. Iya. Kalau nggak bisa Cuma dinikmati orang-orang tertentu aja kan yang paham. Benar. Terus kalau misalkan nggak bisa dinikmati oleh semua orang, Buat apa? budaya ini tuh kan hilang. Iya. Gitu. Jadi paham. kami berpikir bagaimana pola ini tuh bisa kami digitalize gitu ya. Setelah digitalize itu kami jadikan ke bahan. Jadi pola ini tuh bisa dipakai untuk sehari-hari biar nggak hilang untuk generasi selanjutnya. Gitu. Terus dia bilang gini juga ya, tapi kan kalau misalkan kita jadikan bahan untuk pakaian, nggak semua orang mau beli kan. Iya betul, balik lagi betul, nggak Iya. semua orang mau dan mampu untuk membeli itu. Terus gimana dong kita ngenalin budaya kita ke generasi yang sekarang, gitu kan? Dia bilang gini, ya udah kita buat saja animasinya Oke. jadi apa namanya, siswa-siswa generasi selanjutnya yang sudah melek teknologi gadget, jadi tuh dia bisa mengenal ada pola ini loh dengan cara filter di TikTok gitu, tahu nggak? Oke, filter Jadi- di media sosial. Iya, jadi dia foto gitu biasa foto, Iya, terus nanti akhirnya langsung ngubah kamu pakai pakaian tradisional dengan pola itu, Cool. kayak gitu. Oh, jadi mereka tuh benar-benar memikirkan ya bagaimana caranya biar kebudayaan mereka tuh nggak hilang dimakan zaman ya. Benar. Tapi kan kita mikir ini biar preserve budayanya aja gitu Iya. kan. Tapi kan ternyata kalau misalkan udah sampai tekstil kan berarti udah mulai produksi Kak. Iya, Ekonomi betul. jalan lagi. Nggak cuma filter aja. Benar. Jadi ekonominya jalan lagi, usahanya juga jalan. Terus dapat duit canggih. juga gitu Iya. kan. Berputar ya rodanya. Benar kayak gitu. Jadi ternyata untuk memaksimalkan budaya itu bisa menghasilkan uang gitu. Oh, sampai sejauh itu Iya, ya mereka ya betul. berpikirannya ya. Karena kadang-kadang kan ya nggak kepikiran juga lah dibuat animasi atau dibuat filter media sosial. Yang pasti kan anak-anak pada zaman sekarang kan sukanya memang main media sosial ya. Iya, Di filter sampai dibuatkan. Jadi mereka tuh ada produksinya gitu ya Kak, baju seperti itu ya. Iya. Berarti berputar lagi ekonominya luar betul. biasa. Atau mungkin karena mereka juga menghargai kebudayaannya sendiri ya. Jadi kalau untuk beli hal-hal yang seperti itu ya
nggak apa-apa juga gitu kan. Mungkin lagi-lagi kita harus mengenal budaya sendiri juga Iya gitu betul, kan. itu kan juga penting ya Miss ya. Nah tadi kalau misalkan saat Miss melihat semua itu tuh, menurut Miss bisa nggak sih itu semua diterapkan di Indonesia? Kalau berkaca bagaimana mereka menghargai budayanya sih harusnya kita juga bisa, karena budaya kita banyak banget. Betul, ya kan? iya. Tinggal pilih aja mau yang mana kayak gitu kan. Cuman lagi-lagi kita mungkin nggak ada role modelnya ya seperti apa. Oh ya, Kayak contoh gitu. awalnya ya yang Betul, menginisiasi bagaimana benar, caranya. kayak gitu. Tapi kalau untuk sekolah sih bisa ya untuk belajar soft skills ya. Ternyata gini loh dimaksud dengan problem solving, ya kan, nggak hanya preserve budayanya tapi juga bisa dapat ekonominya kalau ternyata dijalankannya seperti ini, kayak gitu. Nah berarti kan karena sekolah Miss juga di Jakarta ya tadi PKBM-nya. Nah berarti itu bisa ya diterapkan dari sudut pandang Miss sebenarnya ya? Bisa, cuman ini ada kendala Kak. Apa Kalau tuh di kota kendalanya, besar Miss? ya, Ha-ha. kota besar tuh karena kota Jakarta ini hasil asimilasi budaya, Iya, banyak bercampur. banyak bercampur dan tergerus dengan modernisasi. Betul. Jadi kita tuh lupa nih budayanya apa sih gitu kan. Terus bahkan siswanya itu juga belum tentu memang asli Jakarta kan. Iya, itu Iya, juga transmigran. gitu. Bener, jadi kita sih ambil jalan tengahnya aja, kita ambil yang modernnya, yaitu orang tuh suka banget bikin desain gitu. Jadi sekolah kami tuh pikir ya udah kita buat aja sekolah desain. Oke. Bukan sekolah, kelas. Oh, kelas sorry. desain, oke. Kelas keterampilan desain gitu ya. Terus kami belajar desain kan di sana. Nah, sebelum pelatihan kami tuh hanya mikir ya udah kita bekali saja siswa kita nih untuk desain aja. Tapi kita nggak pernah kepikiran terus kalau udah desain mau diapain. Ah ya. Iya kan? Nah, terus dari pelatihan itu kenapa kita nggak maksimalkan saja gitu ya? Kita buat aja produknya. Kemarin tuh udah bikin desain misalkan untuk gelas atau baju, tapi kok cuma gambar. Iya. Gitu kan. Jadi desain di gelas atau di baju gitu ya Miss. Benar, kita coba buat aja produknya, terus nanti kita ajarkan pelan-pelan anaknya gimana caranya supaya produknya itu kejual, kayak gitu. Jadi sebenarnya masih proses Mbak untuk belajar ini. Ini tuh baru kita beli alatnya sebenarnya. Tapi udah nanti tahun ajaran depan sudah bisa kita terapkan untuk yang jualnya ini. Oke, berarti saat ini tuh udah running ya Miss kelas desainnya Iya tersebut. benar, sudah ada. Nah, banyak peminatnya kah Miss? Karena ini kelas keterampilan jadi semua pada ikut. Oh, semua pada ikut dan pada Iya, semangat berarti ya. Itu tuh benar. berarti mereka tuh mendesainnya di kertas gambar kah atau di digital atau gimana? Langsung digital. Oh, langsung digital. Dan pasti itu kan karena keterampilan kita kembalikan lagi kan ke kreativitas masing-masing betul. siswa. Itu ada yang paling unik nggak Miss? Maksudnya ada yang paling beda kah atau rata-rata sama? Nggak terlalu unik juga ya karena kan kita masih dasar juga ngajarinnya. Jadi tergantung si siswanya juga kan kayak gimana. Seperti itu. Oke. Berarti saat ini udah running. Luar biasa sekali. Nah, sahabat grup PAUD PNF, nggak terasa ya kita udah lama nih kurang lebih sejam ngobrol-ngobrol bareng dengan Miss Nuril. Nah, boleh dong Miss sebelum ditutup Miss Nuril kasih pesan penutup untuk ke seluruh sahabat guru PAUD dan PNF. Oke, jadi untuk sobat guru PAUD PNF, sebenarnya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk sekolah tuh sudah baik gitu ya. Kita nggak perlu FOMO gitu kan, kalau ada teknologi itu kita harus pakai gitu, pakai ini pakai itu. Sebenarnya tuh soft skills itu nggak terpatok oleh teknologi. Lagi-lagi kalau mau ngajarin soft skills itu dipikirkan saja situasinya seperti apa, konteksnya seperti apa. Dari konteks aja kita udah mengajarkan nanti soft skillsnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan sudah ada konteksnya, sudah ada soft skillsnya, nanti tinggal masukkan selipkan sedikit kewirausahanya gitu. Oke, terima kasih banyak Miss Nuril. Seru banget obrolan kita hari ini. Dari tadi kita udah berbagi banyak sekali, dari mulai dengan apa sih pendidikan non formal itu dan sampai ke bagaimana cara implementasi soft skill. Nah, sahabat guru PAUD PNF, soft skill itu sangat dekat sekali dengan keseharian kita dan itu sangat bisa dikembangkan dan masuk ke dunia usaha. Saya Cesa undur diri, sampai jumpa kembali di Siniar Ngopi Hangat berikutnya. Ngolah pikir, hantarkan semangat. Terima kasih sahabat guru PAUD PNF.